Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yufuna bin nazr. Surat Ad-Dahr ayat 7. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang nazar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nazara an yu'sillah fala yuksihi." Arti firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ad-Dahr itu adalah mereka menunaikan nazarnya. Sedangkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita baca barusan, barang siapa yang bernazar akan mentaati Allah dengan perintahnya, hendaknya dia dikerjakan, atau tidak dikerjakan, merupakan suatu keharusan. Langsung kita kepada pokok permasalahan, bahwasanya apa itu nazar adalah janji tentang kebaikan yang asalnya tidak wajib menurut syara, sesudah dinazarkan maka menjadi wajib. Dalam ini pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim sewaktu usia beliau telah renta 1000 tahun. Beliau bernazar kepada Allah, jika engkau diberikan keturunan soleh atau salihah, maka beliau akan mendapati janji kepada Allah itu apa pula yang Allah kehendaki atas diri Nabi Ibrahim, maka balasan itu harus dilaksanakan. Sedang didirikan subuh Masjid Muslimin Desa Rawang 4, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Riau, Indonesia yang berbahagia. Kita tengok realita kehidupan zaman sekarang. Banyak orang tidak mau melaksanakan nazar. Banyak yang sudah mencoba tidak bernazar. Seperti contoh, orang yang tidak dapat keturunan menikah setelah sekian lama. Pernah Ustaz Harudin Hamzah ini menyampaikan kepada seorang, kalaulah Allah memberikan kehamilan kepada saya, misalnya kepada seorang yang belum dapat anak, maka saya akan bernazar memberi anak yatim atau piatu atau miskin 1 buah telur atau 1 ekor ayam. Itu ada berapa kali Ustaz ini memberitahu kepada seseorang. Misalnya lagi, andaikan saya diberi keturunan oleh Allah, maka tanah saya yang misalnya 65 meter kali 113 meter akan saya jadikan panti asuhan anak yatim piatu untuk digunakan untuk kemaslahatan umat misalnya. Atau lagi, andaikan saya diberikan oleh Allah rezeki yang makin lama makin bertambah, yang melimpah, saya akan dirikan sekolah madrasah terbiasa yang di daerah Sore 1, Kecamatan Penggelangkuran, Kabupaten Pelalawan belum ada, yang organisasi yang telah lama dikenal di Indonesia ini di bawah naungan Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Karena sekolah yang umum telah banyak di Kelurahan Sore 1. SD-nya ada 4, SMP-nya ada 2, Sanawiyahnya ada, Aliyahnya ada. Yang belum ada adalah Madrasah Tarbiyah dan Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran. Semoga di daerah ini yang bersebelahan antara Pangkalan Kota dan Bandar Petalangan menjadi lembah ilmu.
Mari kita himbau kepada dermawan, pada orang yang mengerti, orang yang tahu, orang yang terpanggil untuk itu, maka bersegeralah. Itu seperti hadis Rasulullah itu, barang siapa yang bernazar akan mentaati Allah, mengerjakan perintahnya, hendaklah dia kerjakan. Itu kan segera. Jangan menunda-nunda untuk suatu kebaikan. Kalau untuk keburukan, tundalah jauh-jauh ke belakang, dan bahkan akhirnya kita tidak melaksanakan keburukan atau kejahatan maksiat tersebut. Banyak orang berniat untuk berhaji, tetapi menunggu hari tua misalnya, atau menunggu saya itu tidak tergoda lagi dengan dunia misalnya, atau menunggu kawan seiring sejalan saya siang dan malam, baik laki dan perempuan, koncuare lawan kare, juga sama dokter dengan saya misalnya. Tidak ada urusan dengan Allah itu harus berpatokan kepada yang lain. Itu berserikat kita namanya, untuk hal yang tidak harusnya kita berserikat. Karena ibadah kepada Allah itu adalah sendiri-sendiri. Zikrullah ilahi anta maksudi waridaka matlubi, diri sendiri yang berzikir kepada Allah. Kalaulah berjamaah itu ibadah, itu namanya suatu perbuatan untuk menjaga kekompakan, memperkuat persatuan umat. Makanya dalam tahajud itu orang melakukannya sendiri. Sekarang udah dibolehkan lagi. Seandainya kita melepas rombongan keberangkatan haji, tahajud bersama di masjid, itu boleh-boleh saja. Ada saat sendiri, ada saat bersama. Kadang satu paham memaksakan paham kepada yang lain, sehingga terjadi benturan-benturan seperti Wahabi, Salafi, Tabligh dan segala macamnya. Terdata di Departemen Agama Republik ini, paham kita ini telah berjumlah 47 di Republik ini sampai saat ini. Maka lebih baiknya dari 47 itu bersatu menjadi orang yang sunnah wal jamaah. Tidaklah orang yang berpahamkan tabligh yang merupakan sunnah wal jamaah. Seperti BHMK mencontohkan, beliau setiap salat subuh misalnya melakukan salat subuh berpindah-pindah di antara 4 mazhab yang ada waktu itu. Ada saatnya beliau salat subuh orang bermazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali, Hanafi dan Maliki. Maka Buya Hamka ini dikenal oleh umat adalah Buya kunci Inggris. Baut baru, baut besar, baut kecil, baut usam, oke. Paham-paham ini jarang dimiliki oleh para orang budiman, orang kaya, alim ulama cerdik pandai dan cendekiawan ini sekarang. Kenapa dia terfokus kepada satu kelompok? Dia tidak mau bergabung dengan kelompok lain. Maka janganlah kita menjadi domba-domba yang terlepas dari kelompoknya. Bersatulah mazhab-mazhab yang ada, yang dibawa oleh semenjak Rasulullah. Ada imam, ada sahabat yang berempat, Ali, Umar, Abu Bakar, Utsman. Ada orang yang berempat lagi, ini yang kembali Maliki dan Hanafi. Jangan diperbanyak sekarang aliran-aliran, banyak kelompok-kelompok. Akhirnya kalaulah semuanya mengatakan benar, melanggar itu, maafkan Allah dengan segala firman-Nya. Kalau mengatakan aku pintar, tidak ada yang bodohnya dong, kata Romai Rama. Kalau semua mengaku kaya, tidak ada yang miskin dong, kata Romai Rama. Maka berulang-ulang Ustaz Harun MZ ini mengatakan, berprinsiplah seperti ilmu lidi yang dulu sendiri dia hanyalah sebagai tusuk sate. Selesai dagingnya dimakan, tusuknya dibuang. Tapi bersifatlah lidi yang bersatu menjadi sapu. Sampah satu pasar Rawang 4 Kecamatan Bandar Petalangan ini bisa dibersihkan oleh lidi satu ini pun menjadi sapu. Sampah yang ada di pasar Seri 1, pasar baru, bisa dibersihkan oleh lidi yang bersatu menjadi sapu. Oleh sebab itu, mari kita mengajak
Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Apalagi dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional 2 Mei. Barusan kita peringati mendidik bangsa ini menjadi orang yang berakhlakul karimah. Tut uri handayani ing marso mangun ingat dia mengkarso ing marso sulur. Kita di depan, di contoh yang belakang. Kita di tengah-tengah bersama yang banyak. Kita di belakang, dorong yang di depan. Begitulah tali tiga usah tungku, tiga usah jarang. Tidak ada satu dengan yang lain mengedepankan ego. Kalaulah ego mata ini tak mau dia menengok pria yang cantik, pikiran dan hati ini tidak tahu yang cantik. Kalaulah ego telinga ini tidak mau dia mengatakan merdun suara gambus atau lantun ayat suci Al-Quran, yang lain juga tidak merasakan indahnya bacaan Al-Quran kalau bilang yang dilantunkan oleh hari ini. Itu saja bahasan kita pagi ini. Semoga lain waktu kita sambung lagi. Terima kasih atas perhatian ini. Segala kesalahan, musik kebahagiaan kita Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.